Dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kabupaten Kayulues mengakibatkan jalan penghubung Kecamatan Dabun Gelang, Kayulues atau jalan lintas Blangkejeren Pining terputus akibat longsor bebatuan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini longsor di Kabupaten Kayulues, kini kita telah terhubung bersama Kapolres Kayulues AKBP Charlie Saputra Bustamam. Ya, baik. Assalamualaikum Bapak Charlie. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung bersama kita di studio TVRI Aceh. Baik, Pak Charlie, bagaimana kondisi terakhir longsor di Kabupaten Kayulues? Terima kasih Mbak. Jadi hari ini, hari Sabtu, dua titik terakhir yang lumayan cukup parah, yang longsor, sedang dikerjakan oleh PT yang kita koordinasikan untuk membawa alat berat untuk membersihkan longsor yang terjadi, Mbak. Jadi untuk saat ini masih dikerjakan dua titik yang lumayan parah longsorannya. Demikian, Mbak. Ya baik, Pak Charlie, apa yang menyebabkan terjadinya longsor di Kabupaten Kayulues ini, Pak? Jadi dalam beberapa hari ini untuk wilayah Kayulues yang curah hujan cukup tinggi, kemudian struktur tanah yang di pinggir jalan itu labil. Kemudian situasi di Kayulues ini kan pergunungan, ya, jadi gunung dan lembah. Jadi sewaktu-waktu hujan dengan curah hujan yang tinggi, air turun dari atas ke bawah, sekalian membawa bebatuan ataupun tanah-tanah yang ada di atasnya, sehingga menutupi jalan. Ya Pak Charlie, selain jalan lintas Blangkejeren Pining terputus akibat longsor ini, apakah ada titik lokasi lain yang juga mengalami longsor bebatuan ini di Kabupaten Kayulues? Ya, jadi untuk hari Jumat dengan hari ini itu longsornya terjadi di jalan Blangkejeren Pining yang tembus ke Aceh Timur. Kemudian 2 hari sebelumnya itu longsor terjadi di jalan Blangkejeren arah ke Kutacane. Itu juga ada beberapa titik yang longsor, namun sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ya baik, Pak Charlie, terkait dengan longsor ini, apakah ada korban jiwa dalam kejadian ini, Pak? Sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa. Kebetulan wilayah-wilayah yang longsor itu tidak ada pemukiman penduduk. Namun ada beberapa tiang listrik yang wilayah Blangkejeren ke Pining itu ada beberapa tiang listrik yang ikut tumbang sehingga aliran listrik terputus dan ada lebih kurang 9 desa yang mati lampu yang sudah 2 malam ini. Demikian. Terkait dengan proses evakuasi pada longsor bebatuan ini di Kabupaten Kayulues, bagaimana proses yang dilakukannya? Apakah material longsor juga sudah saat ini mulai membersih atau bagaimana, Pak Charlie? Untuk wilayah Blangkejeren Pining itu ada 4 titik, yaitu di lokasi Desa Cangmanya, Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang. Dari 4 lokasi itu 2 yang ringan itu kemarin sudah dikerjakan oleh 2 ekskavator dan 1 roder. Kemudian hari ini dikerjakan 2 titik yang agak cukup parah dan mudah-mudahan sore ini bisa dilewati. Jadi kerja dari tadi pagi, mudah-mudahan untuk sore ini bisa dikerjakan dan masyarakat bisa beraktivitas kembali. Ya Pak, ini terkait dengan putusnya akses jalan ini, apakah ada akses jalan lain yang bisa dilalui oleh masyarakat, Pak Charlie? Untuk saat ini tidak ada jalan akses lain yang bisa dilalui oleh masyarakat. Jadi personil kami dari Polres Kayulues, Polsek, kemudian dari TNI juga sama-sama kita membuat jalan untuk bisa dilalui pejalan kaki dan roda 2. Sedangkan roda 4 itu belum bisa dilalui. Jadi kami bersama-sama bergotong royong juga masyarakat setempat untuk membuka jalan untuk bisa dilalui oleh roda 2 dan pejalan kaki saja, gitu, Mbak. Ya, Pak Charlie, kira-kira adakah lokasi lain yang kemungkinan akan terjadi longsor juga dengan intensitas hujan yang tinggi yang kita tidak tahu kapan akan terjadi di Kabupaten Kayulues ini? Di Kayulues sendiri, apakah ada lokasi yang rawan juga di sana?
Mungkin bisa saya sampaikan, jalur Gaya Luwes ini memang jalannya itu melalui perbukitan ataupun pegunungan. Jadi kalau hujan deras itu besar kemungkinan satu atau dua atau tiga titik kemungkinan besar akan terjadi longsor. Kalau hujannya dengan intensitas tinggi, gitu Mbak. Ya baik, Pak Charlie, imbauan yang ingin Bapak sampaikan ini kepada masyarakat seperti apa, Pak? Untuk masyarakat yang mungkin dari Gaya Luwes ke luar Gaya Luwes atau sebaliknya, memang untuk saat ini mudik dilarang untuk kita bepergian keluar dari daerah wilayah. Namun kalaupun masyarakat setempat bila hujan intensitas tinggi itu lebih baik di rumah saja, tidak usah kemana-mana karena kemungkinan besar kalau sudah longsor itu tidak bisa balik ataupun tidak bisa pulang karena bisa terhambat di jalan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Charlie Saputra telah memberikan informasi terkait dengan longsor bebatuan di Kabupaten Gayo Luwes. Semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.